Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Eko. Kembali di video ini saya akan berbagi bagaimana kita harus menjaga hewan kesayangan kita. Di saat pandemi di mana virus corona masih berjangkit di negara kita harus selalu menjaga stamina kita, termasuk stamina hewan kesayangan kita. Karena stamina kita akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap bagaimana kita fokus untuk menjaga kesehatan hewan kesayangan kita. Sehingga walaupun di masa pandemi di mana virus terjadi di mana-mana, dan kalau kita lihat kondisi di negara kita masih dalam situasi dalam monitoring ketat terhadap kasus corona, kita harus selalu waspada dan tetap menjaga stabilitas kesehatan kita. Dan salah satu upaya kita adalah dengan kita melakukan olahraga yang rutin, tentunya bersama dengan hewan kesayangan kita. Dan pada sesi kali ini saya akan bersama-sama dengan hewan kesayangan saya, anjing yang bernama Rosie, di mana anjing ini adalah kategori anjing Siberian Husky yang memerlukan asupan nutrisi yang cukup dan olahraga yang cukup agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berikut akan saya jelaskan betapa pentingnya kita menjaga stabilitas kesehatan dan monitoring terhadap pencapaian berat, dan juga bagaimana kita mengolahragakan hewan kesayangan kita agar tidak terjadi obesitas. Pet lover dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya sama Rosie. Jadi Rosie ini adalah anjing Siberian Husky, dimana pada situasi tertentu dia butuh menyalurkan energinya agar apa yang ada dalam tubuhnya energinya bisa keluar dengan baik. Dan salah satu caranya adalah dengan kita membawa dia lari-lari. Dengan lari-lari dia akan membuang energi, kelebihan energinya, agar sesuai dengan situasi yang memang real dalam kehidupan dia, keseharian dia. Dan ini penting karena semua ras besar dia butuh lari-lari untuk mengolahragakan fisiknya agar kondisinya selalu dalam kondisi yang prima. Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengoptimalkan fungsi kinerja jantung dia, sistem kardiovaskuler dia harus bekerja dengan optimal dengan kita ajak dia lari-lari. Sehingga hal itu penting untuk kita jadikan sebagai suatu kebiasaan ketika kita memelihara anjing ras besar dengan kondisi dia memerlukan waktu untuk exercise, untuk melakukan olahraga. Ikuti perjalanannya terus sampai kita bisa memberikan hal yang baik agar kondisi dia tetap kondisi prima dengan sistem kinerja jantung yang baik. Ikuti sampai video ini berakhir. Oke, kita salah satu karakter anjing ras besar selain memerlukan asupan nutrisi dalam jumlah yang lebih banyak, namun di sisi lain rentan terhadap kejadian obesitas, di mana pada saat terjadi obesitas maka anjing tersebut akan rentan terhadap adanya gejala stroke, jantung koroner, gangguan pernafasan, gangguan persendian, bahkan dalam jangka waktu panjang tidak akan memberikan dampak yang baik untuk kesehatannya secara umum dan akan memberikan respon yang negatif terhadap pertahanan tubuhnya. Sehingga karena karakter alamiah ini kita harus menyesuaikan dengan habitat alami yang harus banyak bergerak dan banyak berolahraga. Berdasarkan panduan dari salah satu distributor pakan anjing yang cukup terkenal, ada body condition score yang harus kita monitor dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk mengevaluasi seberapa jauh kondisi hewan kesayangan kita, apakah termasuk kategori kurus, ideal, overweight, atau bahkan obesitas. Hal ini penting karena kita harus menyeimbangkan antara status nutrisi yang kita berikan dengan pola olahraga yang kita lakukan terhadap anjing kesayangan kita. Hal lain yang harus kita perhatikan, terutama ketika kita memelihara anjing kategori anjing ras besar, adalah terkait dengan bagaimana kondisi skor tubuhnya selalu terjaga dalam kondisi yang ideal. Apalagi anjing-anjing yang mempunyai bulu panjang ini akan lebih susah untuk membuang panas tubuhnya dan perlu monitoring lebih ketat lagi. Karena kasus yang kami jumpai di meja praktek ketika anjing ras besar yang mengalami obesitas sementara kategori bulu panjang, dan ini akan berdampak sangat signifikan terhadap ketahanannya pada saat terpapar oleh cuaca panas atau ketika terjadi exercise yang berlebihan, dan hal tersebut akan sangat berdampak terhadap kinerja jantungnya, dan banyak kasus terjadi di luar dugaan. Akhirnya anjing yang mengalami gagal jantung karena faktor
berat yang di atas standar berakibat fatal dan sangat tragis pada akhir kehidupannya. Sementara kasus-kasus yang lain yang kami jumpai terkait dengan kondisi berat badan yang di atas standar tidak hanya sekedar masalah yang berhubungan dengan hormonal, namun juga rentan terhadap berbagai macam penyakit infeksius. Mungkin dari si pemilik dengan semakin gemuk anjingnya, semakin menggemaskan dan semakin lucu. Namun dari aspek kesehatan, hal tersebut akan berdampak negatif. Sehingga kenapa kita harus memonitor lebih rinci dan lebih detail bagaimana pencapaian target berat badannya dan dihubungkan dengan standar yang sudah sama-sama kita pahami. Bahkan beberapa jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan secara internasional menyebutkan bahwa anjing yang mengalami obesitas mempunyai lifespan atau daya tahan hidup 2,5 tahun lebih rendah dibandingkan dengan anjing yang beratnya ideal. Dari uraian tersebut sama-sama kita pahami, dengan semakin gemuknya anjing kesayangan kita, bahkan kita justru semakin merasa menggemaskan dan merasa lucu, ini akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan juga lifespan atau daya tahan hidup anjing tersebut. Hal tersebut amat sangat bertentangan dengan asas bagaimana kita selalu menjaga kesehatan agar hidupnya lebih lama dan lebih panjang. Demikian yang bisa kami bagi pada sesi video kali ini, dan jangan lupa bagi pet lover yang beragama Islam, selalulah mencuci semua yang berhubungan dengan interaksi Anda dengan anjing Anda, baik tubuh Anda, pakaian Anda, dan semuanya dengan tata cara yang telah diajarkan oleh agama Islam, sehingga ini tidak menghalangi Anda untuk bisa berinteraksi dengan anjing Anda. Pastikan semua hal yang berkaitan dengan interaksi Anda dengan hewan kesayangan Anda benar-benar bisa kembali bersih dan suci, karena Islam telah menyediakan tata cara untuk kembali mensucikannya. Demikian apa yang bisa kita bagi pada video sesi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.